Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba bil haqqi basyiran wa nadhiran lifutuhi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadirin saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, alhamdulillah dalam kesempatan sore hari ini kita masih diperkenankan Allah bertemu dan bermuajah. Mudah-mudahan apa yang telah diberikan terhadap Allah estu menjadikan satu barometer hati kita pada Allah, sehingga antara akal dan hati ada sinkronisasi. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Dalam kesempatan sore hari ini kami akan mencoba memberikan satu solusi bagaimana caranya antara yang digagas oleh akal dan hati ini ada sinkronisasi. Tidak ada satu perpecahan, walaupun secara rumus dikatakan bahwasanya akal ikut dipergunakan untuk berbicara, melihat kahanan-kahanan atau sesuatu yang berhubungan dengan makhluk atau dengan sesuatu yang berhubungan dengan zahiriyah. Sedangkan hati semestinya harus dibuat untuk membahas dan berbicara hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman prakteknya di lapangan, Bapak Ibu, tidak seperti itu. Apa yang dibahas dan dicanangkan oleh akal masuk turun ke hati, hati mengikuti apa kata akal. Akhirnya baik akal maupun hati itu membahas tentang masalah urusan-urusan duniawiyah, urusan-urusan di mana manusia baik akal maupun hatinya itu selalu berbicara hanya dengan urusan duniawiyah. Padahal kalau kita melihat lebih jauh, apa yang dibahas oleh akal
dan apa yang dibahas oleh hati harus ada sinkronisasi. Maksudnya, semua apa yang ditangkap oleh akal untuk berbicara tentang masalah fid dunya hasanah, dalam hati harus ada satu filter untuk supaya hati itu bisa untuk menjadikan bahasa hanya pada Allah. Bapak Ibu, biasanya hati ada filternya dan hati itu bisa berbicara pada Allah. Secara otomatis hati harus melakukan sesuatu yang sesuatu itu menjadikan netralisasi daripada apa yang telah dibahas oleh akal. Contoh, akal berbicara tentang masalah urusan duniawiyah. Berhubung dalam hati ada filternya, maka hati tidak melihat duniawiyahnya, tetapi hati melihat terhadap Allah yang mempunyai peran segala-galanya di situ. Inilah yang dimaksud di dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kalau akal ada kesinkronisasi terhadap hati, begitu juga hati ada sinkronisasi terhadap akal, maka manusia ketika saat hidup di dunia ini, walaupun dihadapkan sesuatu yang kopti maupun perbuatan-perbuatan yang kurang berkenan di dalam hati, karena tidak sesuai dengan apa yang dimaksud di dalam sifat basariah sebagai manusia, maka hati tidak kacau, hati tidak gelisah, hati tidak khawatir, karena hati menghadapannya pada Allah. Begitu juga dengan perkara-perkara yang bersifatkan pasti. Pasti hati akan menempatkan diri sesuai dengan tempatnya. Inilah yang kami maksud bagaimana hati bisa sinkronisasi terhadap akal. Secara otomatis bisa kami katakan sesuai dengan porsinya masing-masing. Filter yang ada pada diri hati seseorang sangatlah penting untuk menetralisasi dari semua apa yang ditangkap oleh akal. Sebab akal mempunyai sinyal beberapa jalur, bisa lewat jalur mata, jalur telinga, jalur mulut, jalur kubul dan dubur. Nah, ketika saat telinga mendengar sesuatu, akal bicara, oh ini suaranya si A, oh ini suaranya si B, oh ini suaranya Kai. Nah, ketika turun di hati, berhubung hati Anda ada filter, maka hati akan mengatakan suara apa yang terjadi di situ hanyalah kalamullah, karena hati tidak melihat dari sisi makhluknya, hati hanya melihat dari sisi hidupnya. Nah, inilah yang kami maksud wafil akhirati hasanah. Perbuatan secara fisik itu sudah benar, fid dunya hasanah,
tetapi berhubung antara akal dengan hati ada semacam filter, yang kami maksud filter adalah takwa, maka dia akan menempatkan diri sesuai dengan porsinya, yaitu hati melihat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang berbuat seperti inilah Bapak Ibu yang kami maksud adalah hamba-hamba yang selalu membersihkan, menjaga dari kotoran-kotoran hati. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, untuk kita bisa mendapatkan filter tersebut, kita harus pergi ke suatu toko dan di situ menemui yang memiliki takwa di situ atau filter di situ. Kita minta supaya diajari tentang bagaimana penggunaan filter tersebut. Itulah yang kami maksud adalah guru akhirat. Guru yang menghantarkan hati kita untuk bisa sampai pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmunya yang diberikan terhadap kita, dengan perintahnya yang diperintahkan terhadap kita, dengan istiqomahnya yang selalu ditekankan pada kita, menjadikan bangunan yang kami sebut sebagai bangunan takwa. Dan disinilah akan menjadikan satu penetralisir atau filter dalam hati, sehingga apa yang ditangkap oleh akal tidak semerta-merta langsung dijawab oleh hati sesuai dengan apa yang dikatakan akal, tetapi hati tetap menjawab sesuai dengan satu kebenaran, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akal pun tidak akan pernah berontak kalau ada sinkronisasi. Garakno berontak akal iku Bapak Ibu ya, itu karena tidak ada sinkronisasi. Sehingga inilah yang kami maksud nafsu yang masuk di dalam hati kita, sehingga antara akal dengan nafsu selalu tabrakan. Nah, olehnya tidak tabrakan, maka di situ dibutuhkanlah yang namanya filter at-taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kau mati kecuali dalam keadaan Islam. Nah, ini ada kaitannya dengan apa yang telah kami bahas kemarin tentang Islam yang sebenarnya adalah berangkat dari pasrah yang sebenarnya. Di situ ada kalimat haqqa tuqatih, menunjukkan bahwasannya ketakwaan kita terhadap Allah itu tidak hanya sebatas di dalam takwa secara syariah, tetapi harus juga sampai pada secara hakikat. Sebab tidak hanya cukup di dunia, akan tetapi harus sampai pada akhirat. Nah, takwa secara akhirat inilah yang dibahas di dalam takwa secara hakikat. Makanya umat Islam khususnya dan umumnya umat manusia wajib sebelum meninggal ini harus makrifat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya di dunia Bapak Ibu,
persoalan apapun tidak akan pernah ada habisnya. Satu selesai pasti akan datang satunya. Satunya selesai pasti didatangkan berikutnya. Begitulah roda kehidupan di dunia ini. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Semua itu akan didatangkan Allah tanpa ada habisnya, sampai di mana kita sudah meninggalkan dunia. Makanya rugi banget, celakalah bagi mereka yang hatinya selalu bermegah-megahan hanya urusan duniawiah saja. Dan ini tidak akan pernah habisnya sampai pada hari di mana dijanjikan oleh Allah, yaitu kami sebut sebagai hari kematian. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kembali kepada tema sinkronisasi antara hati dengan akal. Hati harus memegang takwa secara hakikat. Dengan begitu, hati akan bisa menetralisir apa yang ditangkap oleh akal yang melalui sinyal mata, telinga, dan lain sebagainya, sehingga hati tidak menghadap selain Allah. Justru hati hanya melihat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini caranya bagaimana supaya hati ini tetap terjaga di dalam kesucian hati. Urusan persoalan apa hati, akal berbuat apapun, fisik berbuat apapun, tetap hati harus melihat terhadap Allahnya. Apabila hati bersikap seperti ini Bapak Ibu, dipastikan hati akan tetap dalam keadaan stabil dan tidak menyalahi baik secara syariah maupun secara hakikah. Oke, itulah apa yang bisa kami sampaikan terkait masalah sinkronisasi antara akal dengan hati. Yang jelas, kita tidak hanya berhenti hidup di dunia, akan tetapi kita akan mempertanggungjawabkan hidup yang sebenar-benarnya setelah hidup di dunia. Itulah setelah satu kejadian kematian. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila mana ada kekurangan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.